Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kali ini kita akan masuki bab baru, yaitu bab nomor 278 yang ada di halaman 626. Bab baru ini judulnya adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Ulangi, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Maksudnya apa sih? Apa maksudnya? Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Maksudnya adalah kita dianjurkan untuk mendoakan orang lain walaupun orang itu tidak kita doakan. Oh, anak-anak aku lagi di masjid, Abi Umi di mana? Di rumah. Terus anak-anak aku berdoa, Allahumma ufirli, terus wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Abi Umi tahu nggak? Nggak tahu. Kita dianjurkan untuk mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Walaupun orang lain itu tidak mengetahui kalau kita doakan, nggak apa-apa. Bahkan itu lebih baik. Nanti kita akan jelaskan. Mendoakan, apa judulnya? Orang lain tanpa sepengetahuannya. Nya itu siapa? Orang lain tersebut yang didoakan. Mari kita baca hadis yang pertama yang beliau bawakan, yaitu hadis nomor 623 dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah bin Amr. Siapa namanya? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena Abdullah dan ayahnya sama-sama sahabat. Maka yang kita doakan Abdullah atau ayahnya? Dua-duanya. Makanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asra'ud du'ai ijabatan, untuk dikabulkan. Doa yang paling cepat untuk dikabulkan. Doa ghaibin li ghaib. Doa untuk orang lain tanpa sepengetahuannya. Berarti kalau kita pengen doa kita cepat dikabulkan, apa yang kita lakukan? Doakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Loh Ustaz, kita pengennya kita yang dapat. Bukan siapa? Orang lain. Ya. Kan kita berdoa nih pengen dikabulkan cepat. Loh kita disuruh mendoakan orang lain. Lah terus yang buat kita yang mana? Ustaz kasih contoh. Kita pengen mendapatkan
Sepeda? Boleh. Kita pengen dapat apa? Sepeda. Baru apa lama? Hah? Mas, baru apa lama? Baru. Mas Duha pengen sepeda baru. Biar cepat dikabulkan gimana? Mendoakan siapa? Mas Arza. Tapi nggak usah ngomong-ngomong. Ya, nggak usah ngomong-ngomong. Mas Duha dari rumah mendoakan, ya Allah mudah-mudahan Arza dapat sepeda baru. Ya Allah mudah-mudahan Arza dapat sepeda baru. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggak usah ngasih tahu. Berarti yang dapat sepeda siapa? Siapa? Dua-duanya. Dari mana? Yang dapat sepeda Arza. Tapi malaikat akan berkata, amin walaka bimislin. Malaikat akan mengamini doanya Duha. Kemudian malaikat akan berkata, engkau pun akan mendapatkan seperti yang engkau mintakan buat saudaramu. Akhirnya yang dapat sepeda siapa? Dua-duanya. Berarti doa yang sangat cepat untuk dikabulkan adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan. Sayangnya hadis yang kita baca ini dhaif. Ya, nggak jadi dong diamalkan. Jangan khawatir. Ada hadis lain yang senada dan hadis itu sahih. Dan hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Apa kata Nabi SAW? Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doanya seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya mustajab. Apa artinya mustajab, nak? Bakal dikabulkan. Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, Allah tugaskan malaikat untuk membersamai orang tersebut. Setiap orang itu berdoa, malaikat akan berkata, amin walaka bimithlin. Amin. Kamu pun akan mendapatkan hal yang sama. Abi tanya, Ustadz tanya kepada anak-anakku sekalian, sayang Abi Umi enggak? Sayang Abi Umi enggak? Pengen enggak Abi Umi sehat? Pengen enggak Abi Umi umurnya panjang dan berkah? Hari ini sudah mendoakan Abi Umi belum? Nah, katanya sayang. Berarti antara adzan dengan iqamah jangan ngobrol, jangan main, jangan lari-lari. Antara adzan dengan iqamah angkat tangan. Mumpung Abi Umi enggak ada. Mumpung Abi Umi lagi di rumah. Kalian doakan Allahumma ghfir li. Terus wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Malaikat akan mengatakan amin. Bayangkan. Siapa yang tahu arti amin? Ya Allah kabulkanlah. Yang bilang itu siapa? Malaikat. Malaikat itu makhluk yang suci. Sehingga kalau malaikat mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah, peluang untuk dikabulkan sangat besar. Karena yang mengamini adalah malaikat. Makhluk yang suci. Gak kayak kita. Yang banyak apanya? Yang banyak dosanya. Walaupun kita juga ada potensi besar untuk dikabulkan. Tapi potensi malaikat untuk dikabulkan lebih besar. Karena mereka makhluk yang tidak punya dosa. Sekarang kelas berapa? 5. Angkat tangan kelas 5. Hah? Kelas 5? Masya Allah. Pertanyaan pertama. Bab tadi. Judulnya apa? Siapa yang jarang ditunjuk sama Ustaz ya? Hah? Masa Mas Nizar jarang? Hah? Hah? Siapa? Lutfi? Mas Nizar dulu. Mas Nizar.
Apa judul babnya? Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Masya Allah, barakallah fiik. Apa maksudnya mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya? Apa maksudnya? Siapa? Hanif. Sini mas. Ketika orang lain sedang sakit, habis itu kita mendoakannya, tetapi orang itu tidak tahu ketika kita mendoakannya. Masya Allah, barakallah fiik. Pertanyaan berikutnya. Sahabat tadi namanya siapa? Abdullah. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Pertanyaan selanjutnya. Kalau antara adzan dengan iqamah kita sayang sama abi umi, apa doa yang kita panjatkan kepada Allah? Hah? Faiz? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti yang dapat hadiah siapa? Mas Nizar, Mas Faiz, Mas siapa? Mas Abdullah, Mas Hanif. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.